Halo, selamat pagi anak-anak. Masih bertemu kembali di pembelajaran daring di kelas 5 untuk mata pelajaran IPA yang dibawakan oleh Mem Eva Dolosaribu. Kita akan melanjutkan materi kita di tema 1, subtema 3 yang berjudul Kelainan dan Cara Merawat Alat Gerak Manusia. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, kelainan pada alat gerak manusia. Kelainan pada alat gerak manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kelainan pada tulang. Adapun contoh-contoh kelainan pada tulang dapat kamu lihat pada gambar berikut ini. Yang pertama yaitu fraktura atau patah tulang. Patah tulang dapat diakibatkan karena kecelakaan, baik oleh karena kendaraan bermotor atau jatuh dari tempat yang tinggi. Yang kedua, osteoporosis. Kelainan osteoporosis disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Nah, pengeroposan tulang ini dapat juga diakibatkan karena kekurangan kalsium. Yang ketiga, retak pada tulang. Retak pada tulang dapat disebabkan oleh karena kecelakaan juga. Yang berikutnya, kelainan pada tulang yang disebabkan karena kebiasaan yang salah. Yang pertama adalah kifosis. Kifosis adalah kelainan karena ruas-ruas tulang belakang tertarik atau melengkung ke belakang. Lordosis. Lordosis adalah kelainan karena ruas-ruas tulang belakang tertarik atau melengkung ke depan. Nah, skoliosis kelainan karena ruas-ruas tulang belakang tertarik atau melengkung ke kanan atau ke kiri. Nah, kamu perhatikan pada gambar D. Gambar D merupakan kebiasaan yang baik dengan melakukan cara duduk yang benar, yaitu tegap. Nah, anak-anak, kamu harus melakukan kebiasaan yang baik seperti pada gambar D, sehingga kamu tidak mengalami yang namanya kelainan pada tulang. Kita akan lanjutkan kelainan pada otot. Tadi Mem katakan kelainan pada alat gerak dibagi menjadi dua. Yang pertama kelainan pada tulang, dan sekarang kelainan pada otot manusia. Kelainan pada otot manusia contohnya yaitu atrofi. Atrofi merupakan kelainan otot yang mengecil dan melemah sehingga menyebabkan fungsi otot menurun. Yang kedua, hiperatrofi. Hiperatrofi merupakan kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan, seperti yang terdapat pada otot binaragawan, atau otot angkat besi. Dia akan membesar karena diberikan aktivitas yang berlebihan. Berikutnya, yaitu stiff atau kaku leher. Kelainan kaku leher disebabkan adanya peradangan otot leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Nah, ini biasa kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang terakhir yaitu tetanus. Tetanus merupakan kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Nah, itulah kelainan pada alat gerak manusia. Sekarang kita akan membahas cara merawat alat gerak kita. Cara merawat alat gerak manusia. Yang pertama yang harus kamu lakukan adalah makan makanan yang cukup mengandung kalsium. Yang kedua, olahraga yang teratur. Yang ketiga, berjemur pada sinar matahari pagi karena sinarnya sangat baik untuk membantu pembentukan vitamin D. Nah, vitamin D ini dapat membantu penyerapan kalsium dalam makanan kita. Selain cara-cara itu, kita juga harus banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin D. Terlepas dari itu semua, cara merawat alat gerak yang paling baik adalah melakukan kebiasaan yang baik pula. Seperti yang tadi Mem contohkan, posisi tubuh saat melakukan aktivitas sehari-hari harus dalam keadaan yang benar. Nah, demikianlah penyampaian materi Mem pada hari ini. Untuk penugasan kamu harus menuliskannya pada selembar kertas. Tulis namamu dan kelasmu.
Soal yang pertama, tuliskan 3 kelainan pada tulang. Kedua, tuliskan 3 kelainan pada otot manusia. Yang terakhir, tuliskan 3 cara merawat alat gerak kita. Demikianlah penyampaian materi dan penugasan MEM. Terima kasih untuk yang sudah memperhatikan dan mendengarkan penjelasan MEM. Sampai jumpa minggu depan ya anak-anak. Tetap sehat dan tetap semangat. Shalom.